pemerintah Indonesia, pemerintah kita, tatkala gonjangannya nilai tukar rupiah ke dolar tidak menentu, membuat peraturan praktek short selling seperti ini tidak diizinkan. Kalau ada orang yang terbukti menerapkan short selling seperti ini akan dihukumi. Itu sebagai tindak kejahatan cuci uang dan hukumannya berat, ditunda sekian miliar dan penjara sekian tahun. Ini yang terjadi, yang banyak terjadi di masyarakat, di bursa efek, di pasar falas. Dan ini adalah riba yang diharamkan Allah SWT, yaitu menjual mata komoditi riba, di antaranya adalah mata uang, tapi tidak cash, tidak lunas pembayarannya. Andai tadi gambaran tadi, A yang memiliki 1 miliar dan B memiliki 1 juta dolar, jual beli dengan cash, tidak masalah, itu dibolehkan. Karena dolar dan rupiah berbeda mata uang. Boleh membedakan, boleh melebihkan salah satunya dikarenakan beda mata uang. Tapi syaratnya harus cash, harus lunas. Sekarang jual maka sekarang lunas. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, fa idza talabat hadhil ajnas, bila barang yang diperdagangkan ini berbeda bentuknya, dinar dengan dirham, perak dengan emas, maka boleh melebihkan salah satunya. 1 kilo dinar dijual dengan 1 kintal dirham. Berapa itu duit rupiah sekarang? Atau saya gede sekali. 1 kilo emas. Atau 1 gram emas ditukar dengan 10 gram perak, boleh, tapi syaratnya harus cash. Beras ditukar dengan jagung, boleh, berasnya 1 kilo, jagungnya 2 kilo, tapi harus cash. Sekarang juga dibayar, ini jagungnya dan ini berasnya. Akan tapi kalau beras dengan beras, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, maka harus ada 2 persyaratan. Yang pertama, dalam jumlah yang sama, 1000 dengan 1000, sekilo dengan sekilo, walaupun mutunya berbeda. Ini beras jatah dari pemerintah yang baunya apek, ini beras rojo lele, baunya harum. Beras Cianjur atau yang lain, tetap walaupun di masyarakat rojo lele per kilonya adalah 10.000, beras jatah dari pemerintah itu harganya cuma 1.000, tidak masalah. Selama barter, cara penjualannya dengan barter, maka 1 kilo dengan 1 kilo. Solusinya seperti yang saya nyatakan tadi, kalau tidak mau rugi, jual dulu beras jatahnya dengan rupiah, atau beras rojolannya dengan rupiah, dengan uang, baru dengan mata uang tersebut, dengan uang tersebut kita membeli beras jatah atau beli beras rojolannya. Tapi kalau kita menempuh jalur barter, uang dengan uang, beras dengan beras, maka harus memenuhi 2 persyaratan, sama-sama cash dan dalam jumlah yang sama. Mungkin ada yang mengatakan, kalau alhamdulillah selama hidup saya tidak pernah, kalau ribanya seperti itu tidak pernah melakukan, saya tidak pernah tukar beras, karena saya tidak pernah mendapatkan beras jatah, dan saya tidak mengerti bursa efek itu di mana alamatnya, sehingga saya tidak seperti itu. Saya katakan jangan buru-buru mengatakan saya selamat. Pernahkah Anda tatkala bayar atau mau tukar uang kecil ke Pakola, ke warung, Anda ingin membekali anak ke sekolah, misalnya 20 real, Anda punya cuma duit 500, kata Pakolanya tidak mau pegang saya butuh uang kecil karena untuk mengembalikan para yang orang belanja. Sudah, gini saja, ini 500 pegang dulu, kasih saya 20 real. Seperti ini kan sering terjadi. Kita bilang ke kawan, tukar dong 500, saya mau ngasih anak ke sekolah. Katanya, saya tidak punya uang 500, adanya 300. Ya sudah, nggak apa-apa nih, pegang dulu dikit 500-nya. Sini 300-nya. Seperti ini sering terjadi di antara kita. Sering. Dan ini adalah riba. Ini adalah riba. Kenapa? Karena kita telah menukar uang real dengan real, tapi tidak cash. Masih ada yang terhutang. Ini adalah riba. Ini adalah riba. Jadi kalau mau berhutang,
Kalau mau bertukar uang 500 satu lembar dengan pecahan 100 atau 50 atau 10 real. Kalau ternyata kawan kita tidak punya, ya sudah, berutang saja. Saya utangin 20 real dong, nanti sore saya bayar. Daripada kita mengatakan udah tukar dulu duit saya 500, kasih saya yang ada. Ini tidak boleh seperti itu. Karena ini adalah riba fadl atau riba tijarah. Ini adalah riba perdagangan, riba yang terjadi karena kita menukarkan, membarterkan barang yang sama, barang yang kegunaannya sama, akan tapi tidak cash, atau akan tapi melebihkan salah satunya dibanding yang lain. Ini adalah riba. Ini adalah riba. Jadi saya ulang, riba tijarah, riba perniagaan itu dapat terjadi pada praktek barter, menukarkan barang dengan barang dalam hal emas perak, mata uang yang sekarang ada, dan dalam bahan makanan yang dapat disimpan. Bahan makanan yang dapat disimpan. Jadi kalau kita punya uang ditukar dengan uang, maka kalau mata uangnya sama harus cash dan dalam nilai yang sama. Tapi kalau beda mata uang, kita boleh melebihkan salah satunya tapi harus cash. Kalau kita berpisah, semuanya telah mendapatkan haknya secara utuh. Tidak boleh ada yang terhutang sedikit pun. Tidak boleh ada yang terhutang sedikit pun. Jadi walaupun kita sesama kawan, kalau kita tukar uang, kalau ternyata kawan kita tidak memiliki utuh, maka lebih baik kita berhutang daripada kita terjerumus ke dalam riba. Lebih baik kita berhutang daripada dia sudah pinjemin saja 20 real, 100 real, nanti sore saya kembalikan atau besok saya kembalikan, atau kalau sudah saya dapat pecahan saya kembalikan. Seperti ini boleh. Tapi kalau kita mengatakan sudah pegang saja 500-nya, kasih saya 300 yang ada, ini namanya riba. Ini namanya riba, dan ini termasuk yang diharamkan dalam Islam. Walaupun bagi kita perasaan kita atau pengagaman kita itu kan sepele, apa sih ruginya? Ya 500 nanti sore 500 juga. Tapi itulah ketentuan syariat dalam barter. Itulah ketentuan syariat dalam barter. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya, untuk dapat keterangan lebih lanjutnya, atau bisa dapatkan di makalah yang telah saya siapkan, mungkin bisa dikopi dari panitia. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah SWT senantiasa menjauhkan kita, melindungi kita dari praktek-praktek riba, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang disirnakan keberkahan hartanya dari muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.